Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudariku. Bersama gereja kita memperingati hari ini Santo Martinus dari Tours, seorang uskup. Ia dikenal dengan cerita ketika ia berdinas sebagai seorang perwira militer. Ia suatu saat bertemu dengan seorang pengemis miskin di jalan yang sedang kedinginan. Ia membagi mantolnya. Dan pada malam hari ia bermimpi didatangi Tuhan Yesus. Akulah pengemis yang telah menerima mantolmu. Pengalaman rohani itu telah mengubah dia dan kemudian ia menjadi seorang biarawan. Kemudian diangkat menjadi seorang uskup yang gigih memperjuangkan, mewartakan sabda Tuhan. Ia teladan seorang beriman. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Santo Martinus Uskupmu, Engkau dimuliakan, baik dengan hidup maupun dengan kematiannya. Perbaharuilah di dalam hati kami karya-karya agung rahmat-Mu, yang menyatukan kami dengan cinta kasih-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, perumpamaan atau cerita tentang orang kusta yang datang kepada Yesus meminta penyembuhan. Sebenarnya bercerita tentang tipe-tipe orang yang percaya. Bisa kita membayangkan orang kusta dianggap orang yang istilahnya itu najis. Orang kusta itu adalah orang najis. Barangkali kalau saat ini orang seperti takut kepada orang yang kena COVID dan tidak boleh dekat-dekat. Nah, seperti itulah kira-kira kondisi orang kusta kala itu. Jadi karena jauh maka mereka berteriak, Yesus Guru kasihanilah kami. Jadi mereka berharap Yesus akan melakukan sesuatu yang menyebabkan mereka sembuh. Maka saya bisa membayangkan bahwa mereka kecewa ketika Yesus mengatakan, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Bisa dibayangkan ketika kita kena COVID, lalu kita berseru kepada orang yang kita anggap bisa menyembuhkan kita, lalu dia katakan, pergi dan perlihatkan dirimu kepada pastor. Mungkin pastor juga katakan, jangan dekat-dekat. Ya, situasinya seperti itu. Bisa dibayangkan bahwa mungkin di dalam hati 10 orang kusta itu ada rasa kecewa. Mungkin mereka pergi menggerutu. Karena menggerutunya itu, mereka tertutup terhadap apa perubahan yang sedang mereka alami sebenarnya. Tetapi hanya satu orang yang kemudian sadar bahwa ia sembuh. Dan orang ini mungkin tadi tidak kecewa. Dan karena tidak kecewa, matanya tetap terbuka untuk menerima rahmat Tuhan dan menyadari perubahan di dalam dirinya atas karya rahmat Tuhan itu. Dan dialah yang kemudian menyadari, aku sembuh. Dia kembali dengan suara yang lebih keras lagi, memuji dan memuliakan Tuhan, dan bertersungkur di hadapan kaki Yesus. Apa yang terjadi dengan 9 orang yang lain? Tadi saya katakan mungkin mereka kecewa atas jawaban Yesus, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam. Dan kadangkala rasa kecewa itu
menutup mata kita terhadap karya Tuhan. Rasa kecewa itu membuat kita tidak bisa menyadari bahwa ternyata Tuhan baik terhadapku. Rasa kecewa itu menutup mata kita terhadap perubahan yang mungkin kita alami. Dan karena itu, kadang-kadang orang yang suka menggerutu, suka mengalami kekecewaan, suka tidak puas, orang seperti itu sulit untuk bersyukur. Jadi orang yang pertama yang dikatakan yang terbuka matanya dan menyadari dirinya sudah sembuh, dikatakan orang Samaria. Apa artinya orang Samaria? Orang yang dianggap kafir. Dan karena dianggap kafir tidak diperhitungkan di dalam ibadat orang Yahudi. Karena dianggap orang yang di luar keselamatan. Tetapi justru anggapan-anggapan ini membuat dia menjadi seorang yang terbuka mata hatinya. 9 orang yang lain mungkin termasuk orang yang dianggap suci selama ini, rajin beribadat selama ini, dan kecewa berat karena menganggap tidak dilayani dengan baik. Dan karena itu mereka tidak sadar akan perubahan positif yang sebenarnya Tuhan lakukan atas diri mereka. Saudara-saudariku, apa maknanya ketika saya katakan tadi sebenarnya mengungkapkan sikap orang beriman? Mungkin kalau kita disuruh memilih, kalau saya mengalami rahmat Tuhan, saya akan bersikap seperti apa? Tentu kalau kita memilih, kita pasti mengatakan saya menjadi seperti orang Samaria itu. Kalau kita bisa memilih. Tetapi yang spontan terjadi itu seperti apa? Dan spontan itu kadang-kadang bukan merupakan hasil pilihan, tetapi sebuah sesuatu yang spontan kita laksanakan dan terjadi begitu saja. Mungkin ada orang yang saking kecewanya tidak bisa melihat perubahan positif itu. Mungkin ada juga orang yang mengalami ada rahmat Tuhan dialaminya, tetapi biasa-biasa saja dan menganggap ya itu hasil usahaku, itu memang sudah harus terjadi demikian. Ada orang juga yang begitu melihat ada hal-hal yang terjadi di dalam hidupnya yang diyakininya dilakukan oleh Tuhan, langsung berseru puji Tuhan, langsung bersyukur kepada Tuhan. Tentu kita diharapkan bahwa kita adalah orang yang terbuka mata kita, melihat perubahan-perubahan atas rahmat Tuhan di dalam hidup kita, dan mampu untuk bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Maka marilah kita senantiasa memohon rahmat seperti yang Tuhan berikan kepada Santo Martinus yang kita peringati hari ini, sehingga ia bisa tergerak hatinya untuk berbagi mantolnya kepada seorang miskin di pinggir jalan yang ditemuinya, dan ternyata Tuhan memperhitungkan hal itu. Tuhan memanggil dia untuk karya yang lebih besar dan ia menyediakan dirinya untuk itu. Semoga kita pun dengan menyadari karya-karya rahmat Tuhan di dalam hidup kita, menyediakan diri kita untuk digunakan Tuhan untuk karya-karya yang lebih besar. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau menyegarkan kami dengan sakramen suci. Semoga hati kami sepenuhnya seirama dengan kehendak-Mu seperti Santo Martinus. Sampai kami Kau persatukan dalam kerajaan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.